Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk mengumpulkan seluruh manusia, yaitu di hari kiamat. Yuhsyarun nas, ya, manusia digiring oleh Allah untuk dikumpulkan Allah, ya, ke padang mahsyar. Bahkan dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan wa ghurlan. Manusia akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dalam kondisi khufatan. Khufatan itu tidak beralas kaki. Maka yang selama ini kita mungkin senang dengan sepatu kita, sendal kita, atau bahkan sebagian orang merasa bangga kalau punya sepatu yang mahal, itu tidak ada artinya. Maka semuanya akan dilepas, semuanya akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar dalam kondisi tidak beralas kaki. Kalau sekarang saja kita siang-siang mungkin jalan kaki tidak pakai sendal, ya mungkin rasanya apa? Panas banget, ya. Itu baru di Indonesia, belum kalau di Arab Saudi itu panasnya sampai 58 derajat, ya, sampai 55 derajat. Bagaimana dengan panasnya api di hari kiamat, ya, yang dimana panasnya jauh lebih panas, ya, jauh lebih panas daripada panasnya api di dunia. Nah, sekarang panasnya api di dunia itu berapa derajat, Bapak Ibu? Nah, Mowos yang paling panas ini berapa derajat? Nah, lava gunung berapi itu berapa derajat panasnya? Ayo yang IPA, yang IPA. 6.000 derajat. Masya Allah. Panasnya api di dunia, panas-panasnya api di dunia itu kalau ada gunung meletus mengeluarkan lava, itu tadi info dari Pak Darwin, itu panasnya 6.000 derajat. Itu baru panasnya api di dunia. Berarti kalau 70 kali lipat berarti berapa? Allahu Akbar. Panasnya api dunia aja kita nggak kuat. Nggak usah 6.000 lah. Godok banyu, ya, panas, mendidih 100 derajat. Coba berani nggak nyemplung ke tangan di air yang mendidih tadi? Nggak kuat kita. Baru 100 derajat kita nggak kuat. Baru 100 derajat kita nggak kuat. Apalagi 6.000 derajat. Apalagi 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Maka jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun dosa dan kesalahan. Karena sekecil apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati khufatan, dalam kondisi tidak beralas kaki, ya, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Kemudian yang kedua, auratan, dalam kondisi yang auratan, telanjang, tidak pakai baju. Jadi ra'onos yang pakai kelambi nanti itu, yang mungkin selama ini kita membangga-banggakan baju yang kita pakai, atau bahkan sampai ada istilah baju kebesaran, ya, atau mungkin baju kekecilan. Baju kebesaran berarti bajunya apa? Gede gitu, ya. Baju yang mahal, batik nak ora jutaan iki moh. Nah, ada sebagian orang yang seperti itu. Wah, ini batik era batik elek iki, Pak. Ya, batik murahan, tidak mau pakai dia. Atau ini baju kurang bagus, maunya yang bermerek, maunya yang mahal, ya. Atau mau celananya celana yang bermerek, yang branded, ya, yang mahal. Tidak akan kita pakai nanti di hari kiamat. Auratan, semuanya dalam kondisi tidak berpakaian. Makanya sampai ketika Aisyah mendengar hadis ini, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi, apakah seorang akan melihat satu sama lainnya? Ya, artinya sama-sama saling melihat apa? Bertelanjang, tidak berbusana. Naam, kata Nabi. Iya. Laki-laki bisa melihat wanita tidak berbusana. Wanita melihat laki-laki tidak berbusana. Tapi kata Nabi, urusan saat itu jauh lebih genting, jauh lebih berat. Urusan saat itu jauh lebih berat, sampai orang tidak akan terfikirkan namanya hawa nafsu, sudah nggak ada, sudah dicabut sama Allah hawa nafsu itu.
Nggak ada orang bersyahwat, berhasrat, nggak ada. Saking apa? Saking orang ini bingung memikirkan dirinya masing-masing. Kita tidak bisa nolong istri kita, tidak bisa nolong anak kita, tidak bisa nolong orang tua kita, teman-teman saudara kita, atau sebaliknya. Tak bisa. Semuanya sibuk tentang nasib dirinya masing-masing. Khufatan auratan, dalam kondisi tidak berbusana. Kemudian yang ketiga, wa ghorlan, dalam kondisi tidak dikhitan. Nah, dalam kondisi tidak dikhitan. Jadi kembali lagi sebagaimana dilahirkan Allah tidak dikhitan, maka nanti juga manusia akan dibangkitkan Allah, digiring di mahsyar dalam kondisi tidak dikhitan. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun kembali tulang-tulang yang telah hancur, tubuh-tubuh yang telah hancur. Semuanya disusun kembali oleh Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bangkit satu persatu dari alam kuburnya. Maka yang dahulu pernah kita kaji ketika kita mengkaji tentang perjalanan kehidupan manusia dari alam dunia sampai alam akhirat, dulu awal-awal kita sudah mengkaji. Ya, ketika hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ya. Dan tiupan itu ada dua macam. Yang pertama nafkhatul faza' wa nafkhatul ba'ts. Nafkhatul faza' adalah tiupan yang pertama, itu untuk membuat seluruh makhluk yang hidup saat itu mati. Al-faza' berasal dari kata fazi'a yafza'u, atau takut. Saking takutnya semua orang mati mendengar suara itu. Tidak ada yang itu. Kemudian nafkhatul tsaniyah, nafkhah al-ba'ts, atau tiupan yang kedua adalah untuk apa? Membangkitkan seluruh makhluk atau seluruh manusia. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala saat itu menurunkan hujan. Ya, menurunkan hujan. Maka hujan itu membasahi bumi, maka tumbuhlah atau bermuncullah satu persatu jasad-jasadnya manusia. Nah, ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala satu persatu, dan kita menyaksikan saat itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah. Sudah dibangkitkan tadi apa? An-nar, ada api. An-naru tuhsyarun nas, tu'radun nas. Api itulah nantinya akan menggiring manusia. Ya, menggiring manusia dikumpulkan di mahsyar namanya. Mahsyar itu tempat untuk berkumpul. Artinya apa? Tempat untuk berkumpul. Maka tidak akan bisa kita selamat. Kita nggak akan bisa selamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keselamatan kepada kita. Kita tidak akan bisa selamat, Bapak Ibu. Oke lah, di dunia mungkin kita bisa selamat. Selamat dari hukuman, dari jerat hukum, selamat dari apa dan sebagainya. Nggak ketahuan apa segala macam. Orang nggak akan bisa selamat di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan.